Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran muatan lokal yaitu Patung Bojo atau Pantun Bojo. Selanjutnya adalah karakteristik Patung Bojo dalam sastra daerah Bima dan Dompu. Dalam sastra Bojo, selain terdapat karya sastra seperti dongeng, juga terdapat bentuk-bentuk karya sastra puisi seperti pantun, syair, mantera, prosa, liris, dan lain-lain. Pantun dalam bahasa Bojo disebut patu, yaitu salah satu bentuk puisi dalam sastra Bojo yang bentuknya hampir sama dengan pantun dalam sastra Indonesia. Pemanfaatannya banyak digunakan untuk memberikan nasihat, mengungkapkan rasa kagum, dan lain-lain. Bagian dari karakteristik yang pertama adalah persajakan Patung Bojo. Walaupun manfaat patu dalam bahasa Sanggahim Bojo sama dengan manfaat pantun atau syair dalam sastra Indonesia, namun dari segi bentuk keduanya memiliki sedikit perbedaan. Perhatikan salah satu bentuk Patung Bojo berikut. Teka kudoro londong balisori batunggahila saro, batu caurone wati wade doro manae. Keindahan bahasa Patung Bojo ini tidak terletak pada pola sajak akhir yang sama ataupun sajak selang, tetapi keindahan bahasa Patung banyak dipengaruhi oleh rima yang ada dalam satu baris. Contoh Patung Bojo di atas dapat dilihat sebagai berikut. Baris 1 doro sori, baris 2 sori sarong, baris 3 nae. Keindahan bahasa dalam Patung Bojo juga didukung oleh perulangan kata dalam satu bait. Perhatikan Patung Bojo berikut. Aina mbou loamu sambea, aina hodi baluamu sahada. Niki padasa, niki maikai dosa. Ina aina panamade, kone mamade sekolah wa umada. Kombi kalua panenti patalo, kombi kaambi pada tonggo amba. Pada baris pertama patu terdapat kata aina dan loamu. Dan made pada baris pertama yang diulang pada baris kedua, dan kata kombi pada baris ketiga yang diulang pada baris keempat. Selanjutnya adalah jumlah baris Patung Bojo. Jumlah baris Patung Bojo berkisar 3-4 baris. Contohnya, pertama, ando dara lauku lamba wa ani usalemba, watiwara rona kana ekai baruma. Kedua, ando dara lauku panati kai pidumbua nota pidulela nawa urasi ikaleli, buneku dasi labo itanggahi disae. Kemudian ciri-ciri Patung Bojo. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pantun Bima dan Dompu Patung Bojo memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak terdapat sampiran, seluruh baris merupakan isi. Yang kedua, keindahan bahasanya tidak terletak pada sajak akhir, tetapi keindahan bahasanya didukung oleh rima dalam satu baris dan perulangan kata dalam satu bait. Ketiga, jumlah baris berkisar antara 3-4 baris. Contohnya, Om Pembuku Mandende Simbi Aupem Wahawi. Yang kedua, mengenal jenis-jenis patu dalam sastra Bojo. Seperti halnya pantun dalam sastra Indonesia, patu dalam sastra Bojo dibedakan berdasarkan isinya, yaitu tidak terdapat sampiran, seluruh baris merupakan isi. A. Pantun agama atau dali. Aina mbou baluamu sambea, aina hodi baluamu sahada. Niki padasa, niki maikai dosa. Pantun muda-mudi atau sampela. Ntika au ntika daudenggomi. Honggo makariti rawe bone roti. Rawe bone bolu. Mawanta dau kau bola. Pantun beribahati. Susala longge lao ina cempe. Mbe ina ohari ngagahima iha. Mada mahenge rondong ina hanggo. Pantun jenaka. Au rawimu dimodakai sarowamu. Ralauku tai jambatatoi, pokula mada sarwawa orang moda. Pantun jenaka ini biasanya berisi humor atau teka-teki sederhana. Khusus pantun teka-teki tidak terdapat dalam sastra Bojo, yang ada hanya teka-teki semacam pengibaratan yang menggunakan bahasa
bahasa kias. Teka-teki digunakan untuk menguji kecerdasan seseorang sebagai hiburan mengisi waktu senggang setelah bekerja. Biasanya dilakukan oleh 2-3 orang yang saling berbalas pantun teka-teki. Contohnya, pasapuruma dawa'u dibeca au pehemo, horo'ontala. Terjemahannya, sapu tangan Tuhan yang tidak bisa dibasahi, apa jawabannya? Daun talas. Memahami isi patu dalam sastra Bojo. Perhatikan contoh patu berikut. Aina mbou baluang mesambea, aina hodi baluang mesahada, niki padasa niki maike dosa. Terjemahan kata demi katanya. Adapun terjemahan kata demi kata daripada pantun di atas adalah aina artinya jangan, bou artinya berlaga, ba artinya karena, loamu artinya pintar atau bisa, sambea artinya sembahyang, hodi lompat-lompat karena senang, sahada syahadat, niki artinya tiap, padasa jeding atau tempat wudhu, mai datang atau mendatangkan, kai kata tambahan, dosa-dosa. B. Terjemahan bebas. Jangan bangga karena kamu bisa sembahyang, jangan terlalu gembira karena kamu bisa sahadat. Pada setiap jending atau tempat wudhu kamu bisa mendatangkan dosa. C. Pesan moral dalam patu. Pesan yang terkandung dalam patu di atas adalah agar kita jangan berbuat ria atau sombong dalam beribadah kepada Tuhan, karena hal itu bisa mendatangkan dosa. Kedua, lao laari tapa au baura, lao laira tapa au baapu, apu dicela mode digande cili. Terjemahan kata demi kata. Lao artinya pergi, la artinya ke, ari menunjuk arah, tapa au dihalangi atau dihadang, ba oleh, ura hujan, ipa seberang laut, dicela artinya ditepis atau dilerai atau dikibas, mode artinya kekasih, digande artinya dibonceng atau digandeng, cili artinya sembunyi. Kemudian yang B, terjemahan bebas. Pergi ke kota dihalangi oleh hujan. Pergi ke seberang dihalangi oleh kabut. Kabut ditepis, kekasih dilindungi. Kemudian yang C, nilai yang terkandung. Nilai utama dalam patu ini adalah demi cinta segala tantangan siap dihadapi. Selanjutnya adalah menulis patung bojo. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis atau membuat patung bojo. Yang pertama, menentukan tema dan tujuan patu. Contohnya, menyampaikan tentang agama dengan tujuan mengajak orang lebih tekun beribadah. Yang kedua, menentukan pesan yang ingin disampaikan. Contohnya, agar dalam beribadah seseorang tidak bersikap ria atau sombong. Yang ketiga, memilih kata-kata yang seirama. Ini untuk mendukung irama dalam pantun. Contoh kata seirama, yang pertama, ari bisa berirama dengan ara, are, aru, iri, ira, uri, ura, dan lain-lain. Yang kedua, kata kanta bisa seirama dengan kanto, kati, kate, kenta, kento, dan lain-lain. Contoh penggunaan dalam kalimat, ari-ari talau aka uma ori, lau aka uma ori tapa au baura. Selanjutnya, waura kantaku lau aka kanto labo angi makente. Terima kasih dan selamat menonton.